Halo Bujung PTN, balik lagi di Suprayonosi. Pada video kali ini kita akan bahas lagi latihan soal dari buku Progress Tryout ke-10 Proses Intent tahun 2024-2025 untuk mempersiapkan SNBT tahun 2026. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas penalaran matematika. Tanpa berlama-lama, siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Kita langsung ke soal yang pertama. Oke, di soal yang pertama, di sini ada garis M dan N sejajar dengan dinding L. Cia berjalan sepanjang garis M, sedangkan Vina berjalan sepanjang garis N dengan arah yang sama. Di titik L terdapat lampu terpasang tidak terlalu tinggi sehingga bayangan Cia dan Vina mencapai dinding L, yaitu A aksen dan B aksen, berarti di sebelah kanan ya. Kemudian jika setiap saat bayangan Cia dan bayangan Vina selalu berhimpit, artinya selalu bersamaan, perbandingan laju berjalan Cia dan Vina adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal ini kita bisa gunakan kesebangunan aja teman-teman ya. Yang pertama berarti kita harus cek terlebih dahulu hubungan antara si Cia dengan si Vina ini menurut gambar yang ada di sini. Kalau kita bandingkan jarak dari Cia yang sini, kita bisa bandingkan dengan jarak dari Vina ke garis L itu sendiri. Yang pertama bisa kita bandingkan, berarti jarak Cia atau X Cia kita bandingkan. Kalau kita lihat X Cia itu kan yang ini ya, maka kita bisa bandingkan dari L ke Q teman-teman. Ya, dibandingkan dengan L ke Q. L ke Q berarti kalau ininya 1, ini 1, otomatis L ke Q-nya sama dengan 2. Kemudian sedangkan X Vina, jarak Vina, itu kita bisa bandingkan dengan si dari L ke R aja nih. Ya. Maka jadinya 1. Kemudian karena yang ditanyakan adalah laju, kita ingat bahwa laju atau kelajuan itu rumusnya adalah rumus kelajuan itu dari jarak ya, X sama dengan V dikali T kan ya. Nah, dalam hal ini kita bisa substitusikan nilai X-nya kita ganti ya, jadinya V Cia dikali dengan T dibagi dengan 2 sama dengan V dari Vina dikali dengan T dibagi dengan 1. Dalam hal ini karena dia perjalanan selalu berhimpit kayak gini, otomatis waktu yang dibutuhkan selalu sama ya. Maka ini bisa kita coret sehingga kecepatan Cia dan kecepatan atau kelajuan Vina itu tinggal tukar aja teman-teman. V Cia dibagi dengan V Vina sama dengan 2:1. Berarti jawabannya adalah yang D ya. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Saat Cia 2 meter dari titik Q dan Vina 3 meter dari titik R, jarak antara bayangan Cia dan Vina adalah 10 meter. Jarak Cia dari dinding adalah titik-titik. Oke, di sini berarti jarak Cia itu saat 2 meter dari titik Q dan jarak Vina-nya 3 meter dari R. Jarak antar bayangan Cia dan Vina adalah 10 meter. Jarak Cia dan dinding adalah, berarti kita harus cari terlebih dahulu jarak Cia terhadap dinding itu. Dindingnya itu kan berarti kita cek aja, sama aja kayak mencari jarak Cia ke dinding tuh nyari ini loh ya. Ya kan ya. Jadi kita bisa misalkan ini adalah D. Gitu ya. Cia ke dindingnya. Jadi kita bisa mulai dari informasi yang pertama, kita bisa bandingkan antara A aksen dulu atau bayangan dari si Cia itu sendiri. Itu kita bisa bandingkan dengan ini jarak dari L ke dinding. Otomatis dari sini ke sini kan 1 tambah 1 2, dan P ke Q-nya itu karena Cia ke dinding itu sama aja P ke Q ya. Ini juga sama, berarti ini D nih. Sehingga kita bisa bandingkan yang sini
A ke P itu kita bisa bandingkan dengan aksen ya maksudnya ya, dibandingkan dengan si LP. Jadi sini berarti LP-nya itu 2 ditambah D ya. 2 ditambah D sama dengan jarak Cia yang sini ya, jarak Cia terhadap titik Q yaitu ini 2 dan ininya ini jarak Cia-nya kita belum tahu ya. Belum tahu ini 2 nih. Jadi kita bisa manfaatkan pakai kesebangunan sebetulnya. Konsepnya konsep kesebangunan ya. Berarti nanti X Cia dibagi dengan 2. Tinggal kita kali silang ya. Berarti A aksennya sama dengan 2 ditambah D. Jarak Cia itu terhadap titik Q itu sama dengan 2 ya. Maka kita bisa tuliskan ini 2 dibagi dengan 2. Ini 2 dan 2-nya bisa kita coret ya. Maka tinggal kita dapatkan 2 ditambah D untuk A aksennya. Kemudian kita tinggal cari untuk B aksennya. Untuk mencari B aksennya dengan cara yang serupa ya, kita bisa bandingkan B aksen per 2 plus D sama dengan X fina dibagi, ingat kalau fina berarti hubungannya dengan 1 ya. Berarti ini per 1. Maka jadinya B aksennya akan sama dengan X fina itu kan nilainya sama dengan 3 ya, sesuai dengan di soalnya. Maka jadinya 2 plus D dikali dengan 3 per 1. Jadi kita tinggal kali ya. 3 dikali 2, 6. 3 kali D jadi 3D. Kemudian informasi berikutnya adalah bayangan dari Cia dan Vina adalah 10 meter jaraknya. Jadi ini loh. Ini 10 meter. Jadi kita bisa cari B aksennya sama dengan aksen B aksen itu kan sebetulnya penjumlahan dari pengurangan dari total si jarak PB aksen dikurangi dengan PA aksen kan ya. Sehingga kita bisa dapatkan 6 ditambah 3 dikurangi 2 ditambah D. 3D maksudnya tadi ya. Aksen B aksennya dari soal udah ada 10. Maka ini 10 sama dengan 6 dikurangi 2, 4. 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Sehingga 10 dikurangi 4 itu 6 sama dengan 2D. Maka D-nya sama dengan 3. Nah, jarak Cia dari dinding itu adalah 3 meter, teman-teman. Jawabannya adalah yang B ya. Jadi kita manfaatkan bentuk dari kesebangunannya ya. Kita ini fokusnya ke kesebangunan sebetulnya. Gitu, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Diketahui PQ sama dengan 2 dan Cia dan Vina berjalan berdampingan dengan laju yang sama. Saat Cia berada 2 meter dari titik Q, bayangan dari Cia dan bayangan Vina di dinding adalah titik-titik. Oke, berarti kalau kayak gini mungkin kita gambar dulu ya. Gambar dulu dengan gambar yang serupa di atas. Coba kita gambar dulu. Oke, gitu ya. Kemudian di sini siku-siku, kemudian ada sini ada L. Kemudian ada garis N ya di sini ya. Garis N, garis M di sini. Oke. Kemudian akan ada titik potong di Q, titik potong di R. Di sini ada titik A. Kemudian ada titik B, A aksen dan B aksen. Oke, di sini yang ditanyakan adalah jarak bayangan Cia dan bayangan Vina ke dinding. Berarti ini dindingnya ya. Ini dindingnya. Ini kita tulis dinding L. Maka yang ditanyakan kan jarak dari sini ke sini ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita bisa manfaatkan kesebangunannya lagi teman-teman ya. Yang pertama kita bisa tahu. Yang pertama kita bisa manfaatkan kesebangunan yang pertama itu kita bisa manfaatkan dari segitiga LQA ya. LQA itu pasti sebangun dengan segitiga LP aksen.
ini P ya. Nah, jadi nanti dapat LQ per LP sama dengan QA dibagi PA aksen ya. Kemudian LQ-nya kita tahu ininya 1 ya, ini 1 otomatis L ke Q-nya 2. Kemudian LP-nya kebetulan kita bisa dapatkan dari informasi di soal itu kan P ke Q-nya 2, maka ini bisa jadi kita tuliskan jadi 2. Maka jadinya 1 tambah 1 tambah 2 ya. Sama dengan Q ke A. Q ke A-nya itu ini Q ke A-nya saat C berada 2 meter dari titik Q. Berarti ininya sama dengan 2 yang ditanyakan PA aksennya. Oke, berarti di sini adalah 2, ini per 4 sama dengan 2 per PA aksennya. Sehingga PA aksennya sama dengan 2 dibagi 2 dikali 4, berarti sama dengan 4 ya. Jarak dari P ke A aksennya sama dengan 4. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak bayangan Cia dan bayangan Vina di dinding. Jaraknya berapa gitu loh ya. Nah, untuk mencari jaraknya itu kan kita bisa manfaatkan aja teman-teman. Manfaatkan dari mana? Kita manfaatkan dari kesebangunan yang kita punya tadi. Yang kita tahu bahwa jarak antara tadi di soal tuh ada informasi apa lagi ya? Nah, kita bisa manfaatkan sih cari dulu si Vina-nya gimana. Dan untuk mencari Vina-nya itu saya rapihkan dulu sedikit ya. Nah, untuk mencari yang Vina, kita harus tahu perbandingan antara yang di sini dengan di sini dengan di sini kan ya. Nah, tadi kita udah tahu semua tuh nilainya. Di sini perbandingannya kan di sini 4 dan akinya kan 2 ya. Kalau dia sejajar otomatis di sini pasti 1 teman-teman. Ya enggak? Iyalah ya. Nah, kemudian di sini juga pasti sama nih. Yang di sini pasti sama. Kenapa pasti sama? Karena kan kalau kita lihat dia itu sejajar dan jarak antara si P aksen dan ini ya itu sama dengan 2 kalinya karena dia kan sebangun ya. Jadi otomatis ini 1, ini juga pasti 2 nih sebelah sininya. Nah, karena di sini 2, di sini pasti 4 teman-teman. Ya enggak? Sehingga kalau yang ditanyakan adalah jarak bayangan Cia dan Vina di dinding adalah bagaimana? Berarti tinggal kita cari aja PB aksennya. PB aksennya itu berarti sama dengan 8 kan, otomatis A aksen sama B aksennya jaraknya itu sama dengan 8 dikurangi 4 sama dengan 4 meter teman-teman. Jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Nah, kita bisa manfaatkan kesebangunan yang kita miliki ini. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4. Di nomor 4, jika PQ sama dengan 2 saat Cia berada 1 meter dari titik Q, ya, jarak bayangan Cia dari titik P. Nah, ini caranya serupa ya, cuman kalau dalam hal ini berarti kita harus punya gambar baru atau kita hapus aja lah titik-titik yang ada di sini, kita ganti dengan informasi baru. Gitu ya. Nah, di informasi yang baru itu katanya jarak dari si Cia itu terhadap Q itu sama dengan 1. Ininya 2, ininya 1, ini 1, ini 1 kan. Terus yang ditanyakan itu Cia terhadap P, berarti yang ditanya itu PA aksen ya. Serupa dengan soal sebelumnya. Sehingga kita bisa bandingkan di sini aja ya, berarti LQ per LP sama dengan QA dibagi dengan PA aksen. LQ-nya sama dengan 2, ini 4 sama dengan QA-nya itu sama dengan 1 ya. Ini jadi PA aksen. Jadi PA aksennya sama dengan 4 bagi 2 dikali 1, maka nilainya sama dengan 2. Jawabannya adalah yang A. Gitu teman-teman ya. Oke, kita lanjut soal nomor berikutnya. Seorang pemain akrobat menyajikan atraksinya dengan cara mengeluarkan asap berbentuk lingkaran sempurna yang membesar dan menjauh dari mulutnya. Yang dibayangkan tuh gini, nanti tuh makin besar gitu ya. Kemudian bertambah, jari-jari asapnya bertambah dengan kecepatan 0,5 cm per detik. Asap akan menghilang dengan sendirinya setelah
10 detik. Berarti kalau kita tuliskan lajunya, laju pertambahan jari-jarinya sama dengan 0,5 cm per detik ya. Nggak muat teman-teman. Kita geser dikit ya. Per detik. Gitu. Oke, kemudian di sini maka otomatis pertambahan dari si jari-jarinya, otomatis jari-jarinya itu nilainya akan sama dengan 0,5 dikali waktu kan ya. Dia akan naik terus sebagaimana waktunya itu berapa gitu kan ya. Secara persamaan tuh gitu. Sehingga kita bisa punya nilai dari diameternya sesuai dengan soal nomor 5 itu dengan mengalihkan dengan 2. Diameter itu kan 2 kali dari jari-jari kan ya. Otomatis kalau jari-jarinya adalah 0,5 T, maka diameternya sama dengan T doang ya. Jawabannya adalah yang B. Kemudian di nomor 6, luas lingkaran asap pada waktu T adalah titik-titik. Nah, kita manfaatkan jari-jari yang kita miliki tadi untuk mencari luasnya. Luas itu pi R kuadrat kan ya. Sama dengan pi-nya kita tulis ulang. R-nya kita tulis jadi 0,5 T pangkat 2 ya. Sehingga 0,5 pangkat 2 itu 0,25 T pangkat 2 dikali dengan pi. Jawabannya adalah yang A ya. Gitu. Nomor 7, jika pembesaran asap lingkaran membentuk kerucut dengan perbandingan jari-jari dan tingginya itu 1:3, volume kerucut pada detik ke-6. Oke, di sini berarti kita harus gunakan rumus kerucut untuk mencari volumenya ya. Tapi sebelum itu kita cek dulu untuk ketinggiannya. Kita tahu R-nya sama dengan 0,5 T ya. Kemudian kita masukin untuk T sama dengan 6, maka R sama dengan 0,5 dikali 6 sama dengan 3 ya. Jari-jarinya 3 untuk waktu 6 detik. Nah, kita bisa cari ketinggiannya. Nah, tingginya atau H-nya itu sama dengan 3 kali dari R, maka kalau R-nya 3, maka tingginya sama dengan dikali 3 ya. Berarti 3 dikali 3 sama dengan 9 teman-teman. Sehingga kita bisa langsung cari nilai dari volumenya. Volume dari kerucut itu sama dengan 1/3 pi R kuadrat T ya. Harusnya T-nya tinggi, kita pakai H aja. Takutnya kalau pakai T lagi kebingungan antara ketinggian dan waktu ini loh. Sehingga kita pakai H jadinya 1/3 tulis ulang, pi-nya tulis ulang, R-nya kita ganti dengan 6 pangkat 2 dikali dengan 9. Kok 6 sih? 3, sorry, ini harusnya 3 pangkat 2. Oke, jadinya nanti 1/3-nya tulis ulang, 3 pangkat 2-nya 9 kali 9 dikali pi ya. Nah, jadi 9 bagi 3, 3 kali 9 sama dengan 27 pi. Jawabannya adalah yang C. Begitu teman-teman. Cukup mudah ya untuk soal-soal ini, semoga bisa dipahami. Buat teman-teman yang masih belum paham, silahkan boleh ditonton ulang dan boleh bertanya ya kalau masih ada kebingungan yang melanda teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam teks yang ketiga, sebuah kolam ikan berbentuk balok memiliki alas persegi dengan luas 600 cm. Kita tulis saja dulu ya informasi yang ada di soal. Yang pertama, dia punya luas permukaan bawahnya, luas alas aja tulisnya, luas alas sama dengan 600 cm persegi. Kemudian dia memiliki ketinggiannya yaitu T cm. Sebelum diisi air, bagian dinding dalam dan alas kolam akan dicat terlebih dahulu. Sebuah keran mengalirkan sebanyak 1 cm persegi setiap 10 detik. Berarti ini debit ya. Debitnya sama dengan 1 cm per 10 detik. Kemudian di sini
ini diisi 1 cm setiap 10 detik ke kolam hingga 3/4 kapasitas kolam terisi. Berarti kapasitasnya di sini 3/4 ya untuk airnya. Berarti volume airnya itu sama dengan 3/4 dari volume total. Volume total. Gitu. Nah, kita cek dulu volume totalnya. Untuk mencari volume total itu kita bisa kalikan dengan luas alas dikali tinggi aja ya. Berarti volume totalnya 600 dikali T, berarti 600 T. Kemudian berarti V airnya itu bisa kita cari dari 3/4 dikali 600 T. Maka nilainya sama dengan 450 T ya. Gitu. Kemudian apalagi nih? Diketahui bahwa setiap 9 ekor ikan membutuhkan minimal 20 cm kubik air. Berarti di sini kita memiliki kepadatan ikan ya. Kepadatan ikannya kita bisa cari dengan 9 dibagi dengan 20. Atau sama dengan 0, berapa ini teman-teman? 0,45 ya, 0,45 ekor per cm kubik. Gitu. Nah, terus berikutnya kita bisa cari pada saat T maka banyak ikan yang bisa dimasukkan ke dalam kolam adalah titik-titik. Oke, berarti kalau kayak gini berarti kita harus tahu dulu persamaan dari jumlah ikan itu sendiri ya. Untuk mencari jumlah ikan atau dalam hal ini N misalkan ya, itu sama dengan volume air aja. Volume air dikali dengan kepadatannya. Maka volume airnya kan 450 T dikali dengan 0,45. Maka 0,45 kali 450 berarti 200. Karena 45 kali 45 kan 2025 ya. Karena ini 450 dibagi 0,45 otomatis 202,5 T, jangan lupa. Nah, kemudian di nomor 8 itu ketika T-nya sama dengan 8, maka nilai N-nya akan sama dengan 202,5 dikali 8 aja teman-teman. Sehingga nilai sama dengan 1620. Jawabannya adalah yang B. Kemudian nomor 9, di nomor 9 itu waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam dengan air adalah titik-titik. Nah, di sini kalau untuk mencari waktunya berarti otomatis kita cari dulu waktu pengisian itu sama dengan volume air dikali dengan waktu per menit volume. Tadi kan per menit volume itu waktunya itu sama dengan 10 detik ya. Maka tinggal kita kali aja dikali 10. Maka otomatis di sini volume air itu tadi 450 ya, 450 T dikali 10. Maka jadi 4500 T. Jawabannya berarti yang D. Kemudian di nomor yang ke-10, nomor 10 mirip dengan nomor 8 ya, cuman di sini T-nya tuh beda-beda. Yang pertama kita cek dulu ketika T sama dengan 10. Ketika T sama dengan 10, jumlah ikannya sama dengan 2025. Betul ya harusnya ya. Karena 202,5 dikali 10 otomatis jadi 2025. Ini betul. Kemudian ketika T-nya sama dengan 12, maka tinggal N sama dengan 202,5 dikali dengan 12. Ini sama dengan 2430, betul ya. Kemudian yang terakhir ketika T-nya sama dengan 15, maka N-nya sama dengan 202,5 dikali 15. Berarti ini harusnya di 3037 ya, 5 teman-teman. Berarti ini salah, sehingga pernyataannya itu benar, dan salah. Jawabannya berarti yang A ya. Begitu teman-teman. Kemudian di nomor yang terakhir pada video kali ini, atau nomor 11, kita punya jumlah kolam. Jika kolam didapat isi 3240 ikan,
minimal nilai dari T-nya berapa, berarti otomatis kita pakai rumus dari jumlah ikan aja nih. Jumlah ikan sama dengan 202,5 T, berarti jumlah ikan sama dengan 202,5 T. Jumlah ikannya sudah ada, yaitu 3240 sama dengan 202,5 T, maka T-nya tinggal kita bagi ya. 3240 dibagi 202,5. Berarti kita kalikan 2, nggak mungkin nanti 400, berarti kalinya 1 ya. Satunya juga nggak bisa 1 kecil, pasti 1 yang mendekati. Maka coba kita kali 202,5 kali 6 ya. Ini 03, 18, berapa ini? Bentar, saya coba hitung. 202,5 dikali 6 ya, berarti ini 30. Berarti 6 kali 2, 6 dikali 2, 12. Ditambah 3, 5 ya. Oh, sorry, harus itu 16, dikali 16 maksudnya. Tadi kan 1 ya, ini 16, berarti ini berarti betul ya. 03, 6 tambah 2, 12 tambah 3, 5. 0. Ini 3, harusnya 3, ini berarti 12. Gitu ya. Kemudian dikali 1 ya, 5, 2, 0, 2. 25. Sorry, ini kayaknya ada yang salah teman-teman ya. Kita cek aja, pakai barangkali teman-teman mau dicek silakan. Tapi hasilnya harusnya di angka betul ya, 3240 dibagi 202,5 itu 16. Tadi saya salah hitung teman-teman, berarti ini sama dengan 16. Berarti jawabannya adalah yang B teman-teman ya. Mungkin itu dulu ya teman-teman yang dapat disampaikan pada video kali ini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video yang part kedua, tapi sebelum itu minta tolong untuk dibantu channel ini terus berkembang dengan klik like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga share ke teman yang lain. Barangkali teman-teman ada request soal atau apapun yang ingin dibahas, silahkan boleh teman-teman kirim email di deskripsi atau juga bisa DM di Instagram. Terima kasih banyak dan dadah.